A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke 438. Babnya masih babu sholatil jamaah wal imamah. Bab sholat berjamaah dan al-imam. Hadis ke 438. Saya bacakan. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Russu sufufakum, russu rapatkanlah, sufufakum saf-saf kalian, saf-saf sholat, wa qaribu bainaha, dan mendekatlah diantaranya, wahazu bil a'naq, dan ratakanlah a'naq, tungku kepala. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Nasa'i, dan An-Nasa'i, wa Sahhahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Hadisnya sah, ya. Maksudnya menerangkan di dalam sholat berjamaah kita diperintah merapatkan saf, ya. Kalau sholat safnya harus rapat. Perintahnya rusu, rapatkanlah, ya, sufufakum, saf-saf kalian, ya. Kemudian waqaribu bainaha, dan hendaklah kalian mendekat diantaranya. Ini maksudnya apa ini? Mendekat diantaranya, yakni saf pertama dengan saf kedua jangan terlalu dekat, ya, dan jangan terlalu jauh, ya, jangan terlalu rapat. Cukup untuk seukuran ruku dan sujud. Tuh, yang dimaksud dengan lafadz waqaribu bainaha, dan adalah kalian mendekat diantaranya, antara saf pertama dengan saf kedua, tidak boleh jauh, ya. Seukuran tempat dia cukup untuk ruku dan untuk sujud. Dan maksud dengan lafadz waqaribu bainaha. Kemudian wahazu bil a'naq, dan ratakanlah a'naq. Kalau di situ a'naq apa artinya? Di terjemahan Al-Hasan, a'naq yang terakhir, lafaz terakhir terjemahannya bagaimana? Tengkuk, tengkuk kepala, ya. Ini maksudnya tuh apa tuh? Ada satu riwayat tuh dada nggak boleh terlalu maju, ya kan? Rata gitu, nggak boleh satu maju ke depan begini, agak sedikit condong ke depan, nggak boleh, harus sejajar maksudnya. Harus iya, harus sejajar, nggak boleh yang satunya maju, agak maju ke depan gitu, harus rata gitu, ya. Nah itu. Kemudian apa sih ukuran meratakan shaf? Bagaimana gitu cara meratakan shaf?
Di riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dari jalan An-Nu'man bin Bashir qala, dia berkata, aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alan nasi biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadap dengan wajahnya terhadap manusia, menghadap kepada sahabat dengan wajahnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, aqimu sufufakum. Aqimu, tegakkanlah, maksudnya luruskanlah atau ratakanlah, sufufakum, salasan, sebanyak 3 kali. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, 3 kali Nabi bersabda. Wallahi, demi Allah, lituqi manna sufufakum, hendaklah kalian meratakan saf-saf kalian, auliyu khalifanna Allahu baina qulubikum, atau Allah akan menyelisihi baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Allah menjadikan kalian berselisih di antara hati-hati kalian kalau tidak meratakan shaf. Nanti hati-hati orang-orang yang tidak meratakan shaf saling berselisih gitu ya. Qala, Nabi bersabda, fara'aitu rajula, lalu aku melihat seseorang, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi. Nah nih ukuran meratakan shaf, jadi harus tahu bagaimana cara meratakan shaf. Mana pusat ini? Tuh di meja. Ini ukuran meratakan shaf. Yulziku, seseorang melekatkan, nempel, mankibahu, nih apa ini namanya, bahu, bimankibihi, bimankibi, dengan bahu temannya yang di sebelahnya. Tuh harus nempel. Paham? Dengan teman kita yang di sebelah, kalau kita jadi makmum, bahunya harus nempel satu sama lain, satu ini ya. Kemudian wa ka'bahu bi ka'bihi, dan ka'bahu, mata kakinya seseorang tuh menempel bi ka'bihi, dengan mata kaki orang yang di sebelahnya, kiri atau kanan harus nempel tuh ya. Nah itu
ukuran safnya itu rapat nih diantaranya, bahunya nempel dengan bahu yang di sebelah kita, kemudian mata kakinya juga nempel. Kira-kira kalau misalkan sholatnya kakinya misalnya nih, ini kaki ya contoh ya, kakinya miring begini orang sholatnya bisa nempel nggak? Nggak bisa. Jadi dari sini kita paham kakinya harus menghadap kiblat, kan sudah diperintah kan, kaki menghadap kiblat. Tuh ukurannya. Kadang-kadang kan orang ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nggak tahu, kalau orang nggak tahu ya biarin aja. Nanti kita berusaha, walaupun tidak nempel betul-betul, misalkan paling kita tidak berusaha menempel dengan apa itu namanya kakinya, walaupun kadang nggak bertemu mata kakinya, gitu. Apa-apa ya, nanti harus rapat gitu ya ukurannya. Nah, kemudian nih Nabi wa an Nu'man aidon, dan dari Nu'man juga inda Abi Daud di sisi Imam Abu Daud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwina, meratakan kami fis sufufi di dalam saf-saf, kama yukawimul qidah, sebagaimana dia meluruskan al-qidah. Al-qidah itu anak panah. Jadi maksudnya imamnya jalan apa namanya, pamnya masih ini nggak lurus nih, benerin. Oh, jalan imamnya. Sampai kayak begitu Nabi nyontoinnya. Itu posisi lagi sholat. Belum dong, lagi sholat nggak. Mau ngatain mau mulai sholat nih, maksudnya imamnya jalan tuh, meratakan makmum, iya kontrol yang belum lurus sapnya. Kalau ada yang dadanya maju ke depan dikit suruh apa disuruh ratai lurus dengan yang sebelahnya, nggak boleh. Ngatur barisan. Kayak dia jadi pemandu upacara misalnya, tuh dilurusin. Nah, kemudian riwayat Abu Daud juga, fawallazi nafsi biyadi, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, inilah aro, sesungguhnya aku melihat syaitona, setan. Ini kalau nggak rapat sapnya, renggang. Inilah aro syaitona yadkhulu min khalalis shaf. Jadi aku melihat setan itu masuk min khalalis shaf, lantaran celah shaf. Jadi kalau ada celah, itu kenapa kita suruh rapat shafnya? Supaya setan nggak masuk ke celah itu. Tuh. Kata Nabi, ka'annaha al-khazaf, seolah-olah dia itu seperti anak kambing. Al-khazaf, anak kambing yang hitam. Tuh, setan yang masuk ke dalam shaf yang renggang. Tuh, makanya kan di antara itu kan Nabi bilang tadi, kalau kalian tidak meratakan shaf, nanti hati kalian bisa berselisih, karena ada pengaruh dari godaan setan. Tuh. Boleh kalau sholat berjamaah harus rapat. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 437, hadis lemah. Maksud 38. Hadis 438, hadis sah. Maksud pemerintah merapatkan saf dalam sholat dan meluruskannya, hukum wajib. Hukumnya
Wajib. Kadang-kadang misalnya ada juga tuh orang ya, kita mau meratakan saf, misalkan mau menempelin bahu kita, tapi dia nggak mau, udah biarin aja kalau gitu. Kita fokus dengan saf yang kita ada di situ, ya kan? Jadi bahan olok-olokan lagi sama ustaz lagi ceramah seolah-olah apa namanya itu orang-orang yang meratakan saf itu dianggap nggak benar. Padahal kan perintah Nabi suruh meratakan saf, wajib. Dewaan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijali awwaluha. Khairu sufuf, sebaik-baik saf arijal, kaum laki-laki, awwaluha, yang pertamanya, maksudnya yang paling depan. Wa syarruha, dan yang paling buruknya saf-saf rijal, yakni akhiruha, yang akhirnya yakni yang belakang. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik saf kaum wanita, akhiruha, yang akhirnya yakni bagian belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruknya adalah yang pertamanya, yang paling depan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, sah hadisnya. Ini yang dulu saya pernah terangkan. Kalau untuk laki-laki, saf yang paling baik itu yang paling depan. Jadi laki-laki mulai dari depan dulu, ya kan? Lalu dua. Nah kalau perempuan dari belakang mulainya, bukan dari depan, dari belakang. Paling belakang tuh yang paling baik, ya kan? Baru ke depannya gitu, dan seterusnya. Nyusunnya kaum wanita ya. Kadang-kadang udah di belakang ke depan. Berarti belum ngerti itu orang. Bukan masih kosong. Iya, bilang di depan kosong, ke belakang masuk ke depan gitu. Yang perempuan Iya, banyak kan. belum ngerti berarti. Ini kan kata Nabi tuh yang paling. Kalau sholat Enggak, bukan Terawih yang ini ini maksudnya masih lowong, harus dirapetin. biasa Masih sholat Idul kosong. Fitri itu ya. Enggak kan saf Nggak depan. rapet. Jadi masih nggak ada Itu kosong. Di saf depan kosong tuh, Iya. yang di belakang. Kebanyakan yang di Paling ke belakang. depan gitu. Untuk kamu wanita kan? Iya. Untuk kamu wanita mulainya dari belakang. Berarti mulainya. Iya. Iya, kebanyakan kan maju Bu, maju. Enggak. Itu Gitu. kasih tahu aja. Hadisnya baca Jadi aja. yang datang awal di belakang, yang terakhir di depan. Iya, terbalik harusnya. Balik. Hadis 439. Beda sama laki-laki beda Mereka hadis 439. Kagak kenyataannya kebanyakan. kenyataannya. Kebanyakan bagi gitu, kebanyakan suruh ke depan. Depan dulu. Ya suruh ngaji lagi berarti tuh kasih tahu. Ya, bos, kasih tahu bos. Nah. Nah, kemudian keutamaan saf yang paling depan untuk kaum laki-laki atau saf paling belakang buat kaum wanita, banyak ganjarannya. Cuma dikasih syarat aja sama Nabi di kitab Riyadhus Shalihin ya, disebutkan Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamun nasu, sekiranya manusia itu mengetahui maafin nida, apa yang ada pada azan, wasofil awal, dan saf yang pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati illa ayyastahimu alaih, melainkan mereka harus berundi ya, lastahamu, tentu mereka akan mengundi ya. Mutafakun alaih, nggak kasih tahu ininya apa namanya, fadilahnya, cuma dikasih isyarat doang. Kalau kalian mengetahui, ya kan, saf yang pertama itu atau ada azan ya, kemudian kalian tidak mendapati, melainkan harus undian. Siapa yang
Diundi nih siapa yang dapat undian ini dia paling depan gitu maksudnya. Ya. Pasti kalian akan mengundi. Tuh. Karena utamanya itu ya. Karena keutamaannya. Dan sini nggak kasih syarat utamanya apa ya? Maksudnya besar pahalanya. Kalau laki-laki depan, kalau perempuan di belakang. Ya. Nah kemudian apa namanya? Tunggu sebentar ya. Allah dan para malaikat itu memberi selawat. Kalau yang memberi selawat berarti memberi rahmat. Kalau malaikat memohonkan ampunan. Innallaha wa malaikah sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna ala shafil awal. Allah dan para malaikat memberi selawat, memberi rahmat atau ampunan itu mau dipohonkan ampunan ala shafil awal atas saf yang pertama. Dapat keutamaan juga tuh. Qalu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa'ala sani dan atas yang kedua kah? Gitu ya, saf yang kedua. Qala wa'ala sani dan atas saf yang kedua riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Kok yang ketiga disebutin nih? Dapat salawat gak? Dapat juga, cuman beda. Dibedakan. Jadi yang diutamakan itu yang dilebihkan di dalam shop itu yang pertama dan yang kedua bukan berarti yang ketiga yang keempat nggak dapat tuh kan kita udah belajar layak udu kaumun yazkurunallaha ya kan kemarin tuh tidak duduk satu kaum yang berzikir kepada Allah dan seterusnya dapat rahmat diturunkan sakinah dapat juga, cuman ya dibedakan aja ya. Kalau dapat saf pertama atau kedua itu dilebihkan tuh utamaannya nih. Perempuan sama. Perempuan yang belakang. Paling belakang. Makanya berebut gak saf pertama? Berebut. Di sini nggak ada berebut kan? Hah? Di masih taman Amaru nggak ada berebut. Jadi nggak belajar. Belajar kali. Kalau yang udah belajar udah yang depan. Enggak masalahnya kalau di sini nggak mau geser. Sap masih kosong bukan tengah dulu dari mojok dulu tuh dari pojok. Ini kosong nih di tengah-tengah sini. Harusnya ngerapet kan ke tengah. Iya. Kagak. Ente mi. Nah itu jadi ini misalnya nih Rapet dulu dong. baru masuk masjid kan belum iqomah. Ambil posisi di depan. Dulu itu teh. Iya, jangan berdiri di belakang. Belum mulai baru depan. Harus bukan, jangan begitu dong. Harus tempatin posisi yang pertama supaya nanti ketika sudah mulai di standby. Langsung dapat ya. Dapat. Kebanyakan di masjid. Banyak kan di balik. Belakang. Belakang. Karena nggak tahu besarnya fadilahnya. Biar cepet pulang. Kayak gitu. Jadi mulai sekarang nih Mi ya, maju depan. Apa nih imam daerah? Apa? Pan imam. Belakang imam. Iya, Posisinya. kalau imam. Oh jadi imam nggak apa? Memang itu lagi haji pohon. Kan kalau Ya. terawih ibu malah di belakang jalanan sono lagi. Seberang. Nah. Cuma memang apa namanya? Ada juga nanti tuh di kitab lewat ada pembahasan juga siapa yang berhak, yang pantas gitu ya, yang pantas menempati saf yang pertama. Berarti nggak boleh kita duduk apa namanya? Bukan duduk apa namanya? Posisi di depan. Cuman lihat juga karena memang ada di hadis itu Bukan ini imam. yang di
utamakan itu yang di belakang imam, maksudnya khusus yang di belakang imam nih, ya kan? Yaitu yang ulul ahlam wa nuha, orang-orang yang balik ahlam wa nuha dan berakal, maksudnya orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama, misalnya dalam masalah bacaannya, gitu kan? Karena dia nanti yang akan maju menggantikan imam kalau imamnya batal misalnya, atau dia yang akan mengingatkan imam, itu yang diutamakan, yang di belakang shopnya, di belakang imam yang mengerti, gitu ya kan, dalam urusan Al-Quran atau hadis gitu. Summa ladzi yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka, gitu ya kan, lapis duanya, gitu ya kan, itu. Jangan yang di depan itu orang yang nggak ngerti, nggak bisa baca baca Al-Quran, terus nggak ngerti fikih berjamaah. Ini jangan belakang lain. Ini jadi pojok terus ya bang ya. Pojok mulu. Jadi pojok terus. Udah di Tapi sih kalau ada utur ya udah di bos. kontrak gitu deh. Tuh. Jadi dianjurkan itu yang yang mengerti ya Kalau si bos di belakang. Kalau si bos ada utur, Si bos ujur. kalau bos ada utur. Ya coba dibaca nih kasannya. Hadis 439 hadis sah. Maksud menggemarkan orang laki-laki menepati saf pertama dan orang wanita menepati saf akhir. Hukum sunnah. Ya. Anak kecil juga tuh ya kan di belakang dan di depan. Ujur apa? Anak kecil. Jujur apa? Utur. Alasan. Ada alasan syar'i maksudnya. Uzur. Ujur. Hah? Ujur. Iya uzur. Pakai za uzur. Ujur kalau orang tua. Ada Iya itu salah satu dari maknanya. Maksudnya orang itu punya alasan yang dibenarkan secara syariat. Uzur itu maksudnya. Harusnya sholat diri, duduk, Iya. gitu. Ujurnya apa? Alasannya sakit. Ujurnya sakit. Kayak si bos ujurnya apa? Babe. Pinggir. pinggir. Kenapa sholat di pinggir mulu? Tapi dia itu kan nggak puasa masih lurus kan kakinya. Dia agak miring dong kakinya. Ada kan Ujur, uzur. namanya ujur di tadi. Kan biar dia tahu. Iya. Nggak salah paham. Timpal. Kan setengah amat bos. Jadi contoh mulu. Ya, aku udah anak kecil di belakang, gitu ya kan. Ada di riwayat itu di belakang kalau anak kecil. Sama yang balik itu kan tadi kan. Itu kucing. Oh, berak gitu. Itu kucing. Itu ini. Ya. Udah bacaan kasan ini ya? Iya. Oke. Hadis 440. Wa Ali bin Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, sholat itu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah, di satu malam. Ini maksudnya sholat tahajud. Dikasih keterangan itu ya. Faqumtu an yasarihi, lalu aku berdiri di sebelah kirinya. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi, memegang ra'si, kepalaku, min wara'i, dari belakangnya. Faja'alani an yamini, lalu beliau menjadikanku, meletakkanku an yamini, di sebelah kanannya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah.
Maksud dari sini menerangkan diantaranya yaitu kalau sholat berjamaah berdua, sholat berdua sudah dihitung jamaah berjamaah, ya. Kalau berdua sholatnya, maka imam ada di sebelah kiri, makmum ada di sebelah kanan, sejajar, ya, bukannya ke belakang dikit, bukan, sejajar, kecuali wanita. Suami istri Perempuan di belakang nggak sejajar, kalau suami. Sama istri. iya, Istri istrinya di belakang nggak sejajar. Tapi kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan sendiri. sejajar, ya. Itu yang dimaksud dengan lafaz an yamini, ya, sejajar. Soal itu pendapat yang lebih kuat, ya. Nah, kalau misalkan bertiga, sama kayak seperti kita sholat biasa tuh, imam di depan, terus makmum belakang berdua, sejajar. Kalau berdua aja harus sejajar. Nah, kemudian sah sholat berjamaah bersama anak kecil. Ini pada waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, gitu. Misalkan sholat sama si Ini. Torik sama si Ini. Omi, si bos jadi imam, misalnya. Itu sudah dikatakan jamaah berjamaah, sudah sah berjamaahnya. Itu selalu pendapat yang lebih kuat, karena ada juga ulama yang menyelisihi ini tidak sah selalu berjamaah bersama anak kecil. Ini dari ya. Jadi dua orang sudah bisa disebut berjamaah. Sholat Jumat saatnya kan berjamaah kan? Cukup gak dua orang? Cukup. Nggak ada khutbah harus saya. Masa khutbah, tapi suami itu. Ya khutbah sampaikan yang baik-baik aja, nggak mesti harus khutbah kayak ya. Ya. Itu ya, bisa dipahami ya. Coba kalau sudah bisa dipahami, dibaca ringkasannya. 40. Hadis 440. Hadis sah. Maksud 1, boleh sholat malam berjamaah. 2, makmum kalau hanya seorang berdiri di sebelah kanan dekat imam. 3, boleh makmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam. 4, boleh sholat berjamaah dengan seorang anak. Hukum 1 sunnah, 2 sebagai ketentuan, 3 atau 4 sah. Ya. Nah, kemudian tambahan sekali lagi gitu ya, tambahan. Ini kan awalnya kan Ibnu Abbas sholatnya di sebelah kiri kan. Kemudian kepalanya dipegang sama Nabi. Kalau kita yang dewasa jangan pegang kepalanya maksudnya kita untuk ngegeser doang. Kalau berarti pengen. Ngegesernya ke belakang ya, Gitu ya. jangan ke depan. Kalau ke depan nanti ini kan nggak boleh, dilarang. Gitu lah. Iya, ke belakang. Iya. Kadang-kadang orang kagak ngerti gini. Nah, kalau makmumnya ada di sebelah kiri tante. Iya. Kalau misalkan si makmum nggak mau bergeser karena kurang mengerti, ya kita aja imamnya yang Geser. geser, nggak apa-apa begitu. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan Anas, dan dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah berdaya, qala, dia berkata, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, fakumtu ana wa yatimun khalfahu.
Aku pernah berdiri, aku ini untuk menguatkan, wa yatimun, dan anak yatim, khalfahu, di belakangnya, wa ummu sulaim, dan ummu sulaim khalfana, di belakang kami. Mutafakun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, walafzulil Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari. Ini tentang letak makmum laki-laki yang berdua dan seorang wanita, ya. Makmumnya ada 2 orang laki-laki, seperti biasa tuh kita dalam sholat. Kemudian perempuan di belakangnya, tuh. Begitu aturannya. Ambil saf yang paling belakang, jangan sejajar sama laki-laki, nggak boleh. Mudah ya, insya Allah ya, nggak terlalu begitu. Ini di hadis lain riwayat Muslim, karena sallallahu alaihi wasallam yaj'alu rijala, menjadikan kaum laki-laki qudam, di depan, kemudian wal gilman, dan anak-anak di belakang tuh ya kan. Wan nisa khalfal gilman, dan kaum wanita di belakang anak-anak. Udah coba dibaca ringkasannya. Hadis 441, hadis sah. Maksud makmum wanita meskipun hanya seorang berdiri di belakang orang laki-laki, hukum sebagai ketentuan. Berikutnya hadis 442, wa an Abi Bakrah, dan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahun taha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raqi', ketika beliau Nabi sedang ruku', faraka'a qabla ayyusalliya ila shaf, lalu dia Abu Bakrah raka'a, ruku' qabla ayyasila ila shaf, sebelum dia sampai ke shaf. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, zadakallah, semoga Allah menambahmu hirsan, kemauan yang kuat, semangat ya. Wala ta'ud, tapi janganlah engkau ulangi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wazada Abu Daud, dan Abu Daud menambah fihi, di dalamnya, dalam hadis itu ada tersebut faroka'a dunnasof, yaitu dia Abu Bakrah ruku duna, sebelum sampai sof, summa masya ila sof, kemudian dia berjalan ke sof. Hadisnya sah ya. Nah, di sini jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kalau sudah dapat ruku, maka sudah dapat 1 rakaat berdasarkan hadis ini. Terus ada juga yang berpendapat belum dapat 1 rakaat. Bagaimana ini? Yang kuat pendapatnya. Nah, coba kita perhatikan, kita teliti sedikit ya. Abu Bakrah, sahabat Nabi, ya kan? Mau sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi sedang dalam keadaan ruku.
Abu Bakar ruku sebelum sampai ke sof, itu di bawah di hadis Abu Daud bawahnya. Faroka'a duna sof summa masya ila sof. Jadi Jalan. belum sampai ke sof ya. Dia ruku tuh sambil jalan. Sambil jalan ke sof. Abu Bakar begitu keadaannya ya. Nah, kemudian Nabi katakan, Zadakallah hirsan. Semoga Allah menambahmu kemauan yang keras, yang kuat. Wala ta'ud. Tuh, yang dibahas wala ta'ud kan. Tapi jangan kamu ulangi. Hapus ya? Ya. Kayak Imam Bukhari langsung hafal. Wala ta'ud artinya apa tadi? Dan ulangi ya. Jangan diulangi. Nah, jangan kamu ulangi. Tadi saya katakan berdasarkan lafaz ini tadi ada jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kalau sudah dapat ruku sudah dapat satu rokaat berdasarkan lafaz ini, jangan kamu ulangi. Walaupun sebenarnya maknanya masih umum sifatnya. Yang dimaksudkan jangan kamu ulangi di tentang apanya? Jangan nggak ruku berjalan ya. Tentang ruku sambil jalan kah? Atau jangan datang terlambat? Atau yang mana? Nah, kemudian dikatakan misalkan dapat rokaat. Apa ada diterangkan di sini? Kamu sudah dapat satu rokaat? Enggak. Memang Abu Bakar di sini sudah dianggap sah sholatnya oleh Nabi. Karena tadi zadakallahu harson, ya kan? Semoga Allah menambah semangatmu, wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Adakah Nabi berkata sholatnya batal? Enggak. Sholatnya sah. Cuma jadi pembahasan kita di sini adalah kalau orang dapat ruku, apakah sudah dapat satu rokat atau tidak? Itu yang kita bahas di sini kan. Nah, di hadis Bukhari, ini saya tulis di sini. Hadis Bukhari bukan di Sahih Bukhari tapi fil qiraah khalfal imam, ya. Dari jalan Abu Hurairah an Abi Hurairah. Apa deh bos ya? Ini kan soalnya penting nih terakhir hadis terakhir ya. In adrok tal qauma. Sabar ya Bu Pina ya. In adroktal qauma, kelihatan gak nih? In jika adrokta engkau mendapati al qauma satu kaum rukuan dalam keadaan ruku, lam ta'tadda lam ta'tadda bitil karokah. Maka lam ta'tadda engkau belum teranggap atau belum terhitung bitil karokah dengan rokaat itu, maksudnya belum dapat satu
rokaat. Tegas dalilnya. Ini hadis riwayat Bukhari fil qiraah. Ini ada kitab khusus fil qiraah, kitab Bukhari, bukan Sahih Bukhari. Fil qiraah tentang membaca khalfal imam. Ada kitab khusus Bukhari tentang membaca di belakang imam. Deh, dibaca fil qiraah aja deh ya. Kira-kira dalam. Enggak, ini nama kitabnya ya. Bukan di Sahih Bukhari. Tuh, lihat tegas. Tadi kan wala ta'ud, kalau diadu dengan hadis ini berselisih kan? Iya. Kalau kita makmum, masbuk, mendapati imam sedang ruku, ya kan? Lam tatta, maka engkau belum mendapat rokaat itu, belum dapat satu rokaat. Nah, kemudian dari Abu Hurairah juga an Abi Hurairah man adrokal imama siapa saja yang adroka mendapati al imam fi ruku, ketika ruku wal yu'idir rok'ah, maka ulangilah rokaat itu. Falyarka, maka rukulah bersamanya. Suruh ruku. Jadi kita disuruh mengikuti keadaan imam. Dalam keadaan apa? Imam dalam keadaan sujud, kita sujud. Falyarka, maka rukulah bersamanya, ma'ahu. Wal yu'idir rok'ah, tapi hendaklah dia mengulangi rokaat. Disuruh ulang rokaat. Berarti udah dapat satu rokaat belum? Belum. Ini rawahu Ibnu Sayyidinas. Ibnu Sayyidinas ini nama ulama, dia mensarah kitab Imam Tirmidzi. Ya boleh juga disebut Imam Tirmidzi ya. Dia mensarah. Ya. Jadi lafaz wala ta'ud jangan kamu ulangi, tidak berarti seorang yang sholat yang makmum masbuk, ya, yang menjadi makmum masbuk mendapati imam sedang ruku, maka belum menunjukkan dia telah mendapati satu rokaat gitu. Insya Allah pendapat yang kuat adalah kalau kita mendapati imam sedang ruku, maka belum dianggap satu rokaat. Nah, ini yang terakhir nih, ma'adroktum. Ma'adroktum, apa saja yang kalian dapati dari imam, maksudnya itu ya, imam sedang ruku ya kita disuruh ruku, imam sedang sujud ya kita sujud gitu ya, kamu masbuk. Kami imam apa saja yang kalian dapati, maksudnya disingkat ini, pasolu, maka
Sholatlah. Sholat mengikuti imam. Wa ma fatakum, dan apa yang kalian luputkan, apa yang telah meluputkanmu, ya, fa'atimbu, maka sempurnakanlah. Maksudnya kalau ada yang kurang, dia belum dapat 1 rakaat, maka sempurnakan. Fa'atimmu, ini hadis Bukhari dan lainnya, wa ghairuhu, ya. Tadi di hadis 445. Nah, ini kan dimasukkan di dalam sholat berjamaah dan imamah. Coba kira-kira lafaz jangan kamu ulangi ini ditujukan kepada yang mana? Hah? Jalan, ruku. Ruku sambil jalan, belum masuk shaf. Maka kalau sholat berjamaah, tunggu sampai masuk shaf dulu, baru kita memulai. Takbir. Ya, jangan kayak begitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan 1 rakaat itu dari Al-Fatihah. Kalau dapatnya setengah Al-Fatihah, udah dapat 1 rakaat belum? Belum. Kalau belum dapat 1 rakaat, kita disuruh ini wa ma fatakum, dan apa yang meluputkan kalian, fa'atimmu. Karena kita belum dapat 1 rakaat, maka kita harus nambah 1 rakaat. Tuh. Nambah 1 rakaat setelah imam assalamualaikum atau Iya. assalamualaikum kita diri lagi. Ya. Nah, kalau misalnya baca sir, kadang-kadang kan imam bacanya cepat. Kalau kita lihat imam tuh baca cepat, kita kecepat dikit bacanya, siasatnya. Walaupun sebenarnya kan nggak boleh cepet-cepet, ya kan. Tuh. Udah sampai selesai dulu sebelum imam bangkit dari ruku, berdiri tidak. Nah, ini insya Allah pendapat yang kuat, ya. Kalau mendapat imam sedang ruku, maka belum teranggap dapat 1 rakaat. Itu kalau pendapat yang kuat itu. Walaupun memang menyelisihi jumhur ulama. Ya, lalu pernah kita bahas man adraka rakaatan patut adraka sholat. Siapa yang mendapati rakaah, ya kan? Maka dia telah mendapati sholat. Rakaah, lafaz rakaah. Rakaah secara hakikat syar'i dan uruf, ya. Maksudnya adalah 1 rakaat. 1 rakaat itu makna rakaah. Rakaah nih. Rakaah secara syariat, istilah syar'i, secara istilah maknanya 1 rakaat. Kalau secara bahasa maknanya ruku. Kalau ada istilah dengan makna bahasa saling berselisih, maka yang didahulukan adalah secara istilah, kecuali memang ada keterangan yang menunjukkan bahwa itu adalah makna buat secara bahasa. Seperti itu.
Ya, sampai sini dulu ya. Dibaca ringkasannya. Ayo udah boleh ngantuk nih. Hadis 442. Hadis sah. Maksud 1, melarang memulai sholat sebelum sampai ke saf. 2, berjalan di waktu sholat tidak membatalkan sholat. Hukum 1 haram, 2 sebagai ketentuan. Ya, berjalan tidak membatalkan sholat. Ya. Ya, kita cukupan ya sampai sini ya. Kalau mau tanya nanti aja kalau tutup. Jadi sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya